Kasus gangguan ginjal akut yang menyerang anak-anak semakin mengkhawatirkan. Pemerintah masih terus mencari langkah untuk menangani peningkatan kasus ini. Penentuan kasus menjadi kejadian luar biasa atau KLB juga masih menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan. Dan kami hadirkan sekarang perkembangan kasusnya atau perkembangan statement dan juga langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah hingga hari ini. Yang pertama kita lihat faktanya seperti ini dulu. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah penderita gangguan ginjal akut pada anak dari Januari hingga Oktober. Ya, dari Januari hingga Oktober sudah 10 bulan. 10 bulan berlalu 206 anak kemudian ditemukan di 20 provinsi di Indonesia dan ada 99 pasien anak diantaranya yang meninggal dunia. Artinya tingkat kematiannya mencapai 48%. Usia penderitanya mayoritas antara usia 1 hingga 5 tahun balita, tapi ada beberapa juga yang meninggal di usia 7 sampai 8 bulan. Dan ini tidak sedikit yang demikian kasusnya. Dan RSCM kemudian sudah menerima pasien rujukan gangguan ginjal akut ini sejak Januari 2022. Namun kasus ini baru meningkat ya. Kasusnya sekali lagi baru meningkat pada Agustus 2022. Ini yang kemudian harus betul-betul dijawab oleh pemerintah mengapa terjadi peningkatan pada Agustus 2022. Yang berikutnya ini adalah kemudian BPOM sudah menarik 5 produk obat. Penarikan ini mencakup wilayah dan distributor besar, diantaranya pedagang besar farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotik juga, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas dan hampir di semua fasilitas kesehatan yang memiliki produk ini. Berikut adalah 5 obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG yang diterbitkan BPOM. Yang pertama ada Thermorex sirup, ini adalah obat demam produksi PT Konimex. Yang kedua adalah Flurin DMP sirup, obat batuk dan flu produksi PT Yarindo Pharmatama. Ketiga Unibaby Cough sirup, obat batuk dan juga flu produksi Universal Pharmaceutical Industries. Keempat ada Unibaby demam sirup dari Universal Pharmaceutical Industries. Kemudian yang kelima Unibaby demam drops sama dari Universal Pharmaceutical Industries. Dan penarikan ini juga diduga karena ada dugaan penggantian bahan baku obat yang menjadikan kandungan kedua bahan berbahaya ini lebih tinggi ya, yaitu etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, ini yang kemudian diduga menjadi asal muasal permasalahan. Padahal di Indonesia sudah ada Farmakope Indonesia. Ini adalah buku standar obat dan atau acuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat yang beredar. Nah, sesuai dengan Farmakope dan standar baku nasional yang diakui, ambang batas aman untuk cemaran EG dan DEG ini 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, jika sekarang betul ada cemaran melebihi batas dan berbahaya, pertanyaannya, apakah ini tidak diketahui oleh BPOM? Ya. Pertanyaannya, apakah ini tidak diketahui oleh BPOM? Ya. Lembaga yang kemudian mengecek, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melihat kandungan obat-obatan yang diproduksi di Indonesia. Bagaimana dengan Kemenkes? Apakah Kemenkes juga tidak melakukan atau tidak mengecek? Ya, tidak mengecek dan bagaimana dengan informasi-informasi yang beredar yang selama ini, bagaimanapun ini sejak Januari. Di Kemenkes ada Dirjen Kefarmasian di sana. Apakah industri farmasi lalai? Ya, industri farmasi lalai. Dan jika memang ada kelalaian di industri farmasinya, mengapa bisa obat ini sampai ke tangan konsumen, sampai menimbulkan korban jiwa? Itu kan sudah ada rangkaian yang begitu panjang. Dan kenapa itu masih belum di-stop? Sudah sejak Januari kasusnya ditemukan. Meski demikian BPOM menyatakan masih belum bisa menyimpulkan bahwa obat sirup sebagai penyebab gagal ginjal akut. BPOM menyatakan masih melakukan penelitian terhadap faktor-faktor lainnya bersama Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya. Kita lihat sekarang, ini ada beberapa langkah yang sudah dilakukan pemerintah, Kementerian Kesehatan untuk menangani kasus ini. Kementerian Kesehatan menerbitkan tata laksana manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di Vaskes ya.
Jadi ini bukan, jadi ini sudah penanganannya ya, ini sudah penanganannya. Surat keputusan ini memuat serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan lain, apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan pasien gagal ginjal akut sesuai dengan indikasi medis. Kemudian BPOM juga sudah melakukan sejumlah langkah, yaitu menarik obat sirup yang diduga berbahaya di peredaran. Kemudian memerintahkan seluruh batch atau seluruh waktu produksi itu dimusnahkan semua, meminta industri farmasi yang memiliki produk obat sirup dengan kandungan EG dan DEG melaporkan hasil uji laboratorium, meminta industri farmasi mengganti formula obat dan atau bahan baku jika diperlukan. Tolong digarisbawahi jika diperlukan, dan itu harus dipertanyakan kemudian siapa yang nanti akan menentukan bahwa itu memang harus diganti atau tidak, karena toh obat-obatan ini kemudian sudah dikonsumsi dan sudah menimbulkan korban jiwa. Sekali lagi, itu menjadi pertanyaan banyak pihak. Dan tentu saja industri farmasi, beberapa perusahaan farmasi yang namanya disebut-sebut, memberikan sanggahan, memberikan jaminan bahwa ini yang pertama, Pak Irwan Hidayat, Direktur PT Sido muncul, semua produk menggunakan rempah-rempah Indonesia tidak mengandung senyawa etilen glikol dan dietilen glikol. Kemudian Presiden Direktur Temposcan Pacific, semua produk yang daftarnya tercantum tidak menggunakan bahan etilen glikol dan dietilen glikol atau DEG. Kemudian kita lihat yang Rahmat Yusuf, CEO PT Konimax, ini yang berkaitan dengan obat yang disebut-sebut tadi, yaitu Thermorex. Konimax menyatakan seluruh obat dalam bentuk sirup yang kami produksi tidak menggunakan bahan baku EG dan DEG. Yang paling meresahkan dari semua ini tentu saja para orang tua. Para orang tua tentu resah apa yang seharusnya kemudian sekarang harus dilakukan. Saya, para orang tua ini saat ini dalam kebingungan luar biasa. Apa yang harus dilakukan sekarang, pernyataan siapa yang harus kita dengarkan, dan bagaimana selanjutnya bisa memastikan anak-anak kita aman dan sehat.